lagi aja. Lagu apa ini Ajang? Terlalu. Jangan Yade dong. Jangan Yade boleh. Jangan Yade. Manis. Terima kasih ya Nurul ya. Thank you loh. Udah merepotkan loh, maaf loh. Habis sekarang Krisna kan sholat Jumat, alhamdulillah. Jadi aku ngurus rambutku sendiri. Cantik aku hari ini. Mama Astrid. Ini nggak enak gue. Mana ya, udah ada belum di track 07? Lu track 07. Jangan track disentul. Beda cerita. Cepetan dong, masa gue harus stand up dulu di mari? Nggak bisa. Musik. Sengaja kan jalannya dilambat-lambatin. Oma, sengaja ya jalannya dilambat-lambatin ya. Gue rasa lu pasti nonton kan gitu. Lagunya yang slow aja kali ya yuk. Udah dua slow. Aslinya soalnya panas, kalau enggak itu dikeringetan. Apa yang lagunya apa ya? Gue juga baru mau ngomong. Udah. Emang syuting jam berapa sih? Oke. Iya, emang syuting jam berapa sih? Bukan dipanasin, AC dari tadi bukan dipanasin. Si Ajeng kalau kayak gini-gini tahu bukan gue. Ya kan lu tukang pompa. Iya sih. Iya kan. Apa ya? Yang sebentar lagu apa ya? Kembali. Tuh kata Oma suruh nyanyi. Nyanyi lagi lah. Lu gak rugi bayar dia hari Jumat gak ngapa-ngapain. Panas. Oke. Baiklah. Apa? Panas. Aku cari endorsean kipas Panas. Ayo kita butuh endorsean. Panas. Banget kayak judul hari ini. Oh pas banget. Dori kemarin kita kedinginan loh, makanya kita sekarang standby pakai baju anget. Iya, lu masih mending. Apa kabar gua ini baju gua begini? Iya, tahu kok. Kulit apa nih, Hahaha. Kaget. Judul ini judulnya dulu kan? Judulnya adalah Hot. Mereka semua ada aja gebrakannya. Belum. Semangat. Hot. Mereka semua ada aja gebrakannya baru. hot. judul hari ini. Oh Igun kali nggak nyampe ngambil barang. Judul hari ini judulnya adalah Hot. Mereka semua ada aja gebrakannya. Ulang lagi yang tadi Wendy, close up ke Wendy coba. Mereka semua ada aja gebrakannya. Diburemin. Gebrakan pertama. Tayangan Brownies Ruben Desi trending 1. Dalam seumur umur baru trending ya? Baru. Udah trending 1. Wow. Ini pertama kali kita trending kan? Pernah dulu ada. Pernah. Trending 1. Sering banget. Oh nggak sering. Baik. Traktiran dong. Traktiran. Ben ini gara-gara lu trending 1 sama Teh di sini kan berarti kan semua mata akan tertuju pada lu. Gua
nawarin diri nih. Apa lagi? Jadi bodyguard lu lah. Amin. Ya pokoknya thank you semuanya ya. Terima kasih udah nonton doanya. Traktiran dong, udah trending gak diterang. Yang trending juga bukan akun gue yuk. Doni, sumpah. Oke, kali ini kita kedatangan seorang artis sekaligus anggota dewan yang baru saja. Es krim coklat. Es krim apa lagi sih? Yang baru saja menggebrak pemberitaan. Ini dia, Uya Kuya. Orang musik doang masuk, tapi ngapain? Pas masuk ya masuk, joget set dalam hati gue gini. Ih, sangat nggak pantas. Silakan duduk. Papi, duduk Pi. Di atas. Di atas dong. Kursi saya nggak di sini. Oh ya beda. Bisa aja. Bisa aja. Ini kalau ngobrol gini nggak enak sama Bedu ya, gimana kalau ngobrol gini? Gimana kabarnya dia, Oma? Iya, Bedu apa kabar sih? Masa nggak ada dia nggak nyantol sedikit pun ya? Dengar-dengar dia masih ngitung bintang sekarang. Panas ya. Uya Kuya panen hujatan setelah mendapat teguran karena merekam pasca kebakaran di LA. Aku punya tayangannya dulu ya, ini dia. Oke, jadi kemarin tuh kebetulan lagi di sana. Emang lu di sana kan? Iya, pas lagi di sana, lagi ke rumah kan nengok anak-anak. Jadi pas ada kebakaran di sana, itu kan yang beredar di Indonesia tuh banyak berita hoaxnya ya. Kayak video-video AI yang beredar, terus ada berita-berita yang kena cuma orang kaya doang. Terus netizen juga di sosial media tuh kan sebelumnya kan Cinta sempat bantuin orang tuh, korban-korban itu malah disumpahin bahwa ngapain Amerika dibantuin, korban kebakaran di sana ngapain, disyukurin aja segala macam gitu kan. Pada nyumpahin segala macam, yang karena kan orang-orang kaya aja. Terus dibilangin bahwa warga negara Indonesia juga ada yang rumahnya terbakar, ada yang restoran terbakar. Terus bilangnya gitu netizen, biarin aja orang Indonesia di sana kan kaya-kaya. Padahal yang sesungguhnya terjadi, yang disorot di pemberitaan tuh hanya rumah-rumah artis saja, rumah orang kaya. Padahal rumah yang paling banyak terkena tuh adalah working class atau middle class ke bawah yang juga rumahnya ikut terbakar. Banyak, ada 12.000 bangunan rumah, tempat ibadah, masjid juga ada, gereja, restoran dan museum dan lain sebagainya. Nah, ada teman-teman media di sini yang minta tolong, mumpung di sana, tolong dong kasih lihat video yang sebenarnya. Dan itu gue bukan buat konten buat gue, benar-benar buat dikirim ke teman-teman Indonesia. Nah, jadi pas di situ pun kita udah jalan berapa blok dari rumahnya warga negara Indonesia yang kena juga. Berapa blok kita jalan, kita udah ngambil gambar bersama yang lain. Ada FBI, ada polisi, ada National Guard, ada banyak orang di sekitar kita. Yang sebenarnya tuh ya? Iya sebenarnya. Okay. Dan kita juga izin sama aparat situ, nanya sama rame-rame ini, boleh ngambil gambar sini nggak? Oh boleh. Oke, selama lo ada di public space, ada di sidewalk, dan tidak masuk ke properti orang dan tidak melewati garis kuning. Itu ada puluhan orang selain gue. Dan di situ juga kan banyak mondar-mandir kan? Banyak mondar-mandir tadi ada tuh. Dan pada saat itu gue udah ngambil gambar di tempat-tempat segala macam. Kita ada mau ngambil gambar bersama orang Indonesia yang di situ, nyari posisi. Gimana di sana? Oh di sana ada, di sebelah situ ada TV, sebelah situ ada orang, ada influencer, sebelah itu ada orang bule lainnya lah. Udah kita di situ aja deh. Udah kita baru duduk berdiri di situ baru berapa, belum semenit ya ada kejadian itu. Dan kalau ditanya misalnya Uya Kuya nggak permisi yang punya rumah, kita nggak tahu yang punya rumah siapa karena di situ nggak ada yang punya rumah. Dan sebelum-sebelumnya juga baik-baik saja. Karena udah teruruk gitu ya? Iya, dan orang yang punya rumah kita juga nggak tahu. Tiba-tiba tahunya dari teman-teman kita yang orang-orang Amerika di sana yang ngasih linknya. Viral nih katanya. Ya gitu ceritanya. Oke. Tapi pas kita setelah ditegur itu kan kita pindah ke sebelah tuh sama orang-orang yang lain. Tapi ada orang-orang lain yang ngambil gambar di situ juga di depan dia didiemin. Baru datang ngambil gambar rumah, ngambil gambar gitu. Oke. Tapi sempat mikir nggak bakal berujung viral nih setelah ditegur sama pemilik rumah? Waktu itu enggak, tapi pas di Amerikanya, di TikTok dia sudah viral, gue bilang oh ini pasti sampai Indonesia. Nah tapi waktu belum sampai Indonesia, viral di situ, itu netizen Amerika tuh pro kontra. Jadi ada yang pro ke dia, ada pro ke kita, dibilang bahwa itu adalah public space, lo nggak berhak juga lo videoin dia, kalau dia udah stop
Nah, video gitu. Kenapa lo masih videoin dia? Terus lo kenapa nggak negur baik-baik? Lo kenapa bikin konten dulu lama baru datang kayak gitu. Tapi pas masuk Indonesia nih, semua 100% hujatnya uya-kuya dong. Iya. Oke. Nah, sebenarnya gini, bisa dijelasin nggak sih maksudnya area public space nih, jadi biar kita semua pada tahu sebenarnya kalau area public space itu kan boleh kan? Di Amerika itu selama kita ada di public space, di sidewalk, kita boleh. Bahkan di depan rumah kita pun, kan di depan rumah kita ada sidewalk tuh, terkait trotoar. Orang nongkrong di situ pun boleh. Cuman kita boleh juga nelpon polisi kalau kita curiga dia mau ngapain. Tapi kalau emang tidak ngapa-ngapain nggak ada masalah. Bahkan kalau mobil parkir di depan rumah kita, mobil tetangga, kita tidak boleh melarang. Karena itu area umum. Itu yang sebenarnya terjadi di sana. Jadi di depan rumah gue kalau ada gue pulang nih, mobil parkir di depan situ nggak boleh marah kita. Ya kan lu pernah itu kan? Mana public space ya. Public space. Jadi itu ini maksud. Oke, nah tapi ketika ini tahu Indonesia nih viral nih gitu. Berarti kan komen-komen semua negatif. Ya rata-rata mayoritas. Iya, tapi kan kalau Uya sendiri nanggepinnya gimana? Gue mah udah biasa, Ben. Gue namanya ngadepin netizen yang ngehujat gue tuh gue udah nggak ada hati lagi untuk begitu karena udah berpuluhan tahun ya jadi artis, apalagi sekarang jadi DPR, udah pasti saat kita melakukan sesuatu yang tidak kayak gini, kita berbuat baik aja masih banyak yang hujat kita, apalagi kita berbuat kesalahan yang kita tidak ketahui ini gitu ya, pasti akan diserang. Tapi gampang ukurnya, video di Instagram gue misalnya, tiba-tiba yang lihat biasanya cuma berapa puluh ribu atau 100.000 gitu ya, tiba-tiba yang lihat jadi 1 juta, yang like misalnya berapa puluh ribu atau 100.000, yang komen negatif ya paling 3.000. Ya jadi kita bisa ngukur juga. Tapi justru malah pas saat kemarin viral itu gue malah memanfaatkannya gini, dihujat nih, gue dihujat, story gue tiba-tiba ngeliat ratusan ribu, gue selipin aja udah video-video aksi-aksi gue selama ini, kerjaan gue kan dibilang Uya jadi DPR kerjanya apa. Nah banyak orang yang belum tahu kan, gue selipin aja nih, gue ngelakuin ini, gue mulangin TKI dari ini, gue bantu ini, gue bersuara tentang ini. Jadi banyak yang lihat malah justru. Wah, konten positif jadi ada yang lihat. Biasanya konten positif kan gak ada yang komen ya. Jadi gue manfaatin buat masukin itu gitu. Iya biasanya memang 9 kebaikan yang kita lakukan ya akan hilang. Sama satu kesalahan. Dan itu sebenarnya satu kesalahan itu kan di mata orang ya. Ya kan, tapi kan nggak tahu cerita yang sebenarnya. Jadi benar atau salah ya itu pasti akan panjang. Aku ada artikel dulu, coba kita lihat dulu artikelnya ya, silakan. Kuya heran cinta Kuya berikan sumbangan donasi ke bule yang viralkan keluarganya. Maksudnya gimana tuh? Iya, jadi berapa bukan cinta. Ada teman gue bilang, dia habis viral terus dia buka donasi tuh ternyata di link TikToknya gitu kan. Oh ya udah bagus dong, udah berapa gitu. Terus habis itu itu dia buka donasi tuh katanya, iya aku nyumbang kok. Terus dia ngasih screenshot ke gue kan, lu nyumbang? Ngapain dia udah viralin kita dengan tanpa konfirmasi dan tidak mendengar penjelasan kita, dan kita udah minta maaf, dia ngapain kamu masih sumbang? Nggak apa-apa lah Pak, kasihan dia. Tapi gue bilang ngapain sih gitu, nyumbang yang lain aja gitu kan. Iya. Ternyata cinta dia. Tapi anak gue berhati besar. Iyalah. Justru hal yang memalukan orang tuanya, justru dia malah kasihnya bukan memalukan balik tapi kebaikan kan. Iya, terakhir yang gue dengar dia udah sampai 14.000 US dollar, udah sampai 200 juta lebih. Baik. Nah, ini kan sebenarnya kan akhirnya jadi kontroversi nih, jadi merembet kemana-mana nih, Dan kalau dampaknya buat lu sendiri apa akhirnya? Nggak ada, dampaknya buat gue ya gue introspeksi diri aja bahwa gue malah bersyukur di awal tahun ini Tuhan memberikan ujian gue dengan gue diperlihatkan, oke lo melakukan satu, anggap aja kekonyolan ya atau kesalahan yang tidak lo ketahui gitu ya, walaupun gue tidak ada bermaksud apa-apa karena gue emang tidak punya maksud jelek, tapi Tuhan memberitahu gue dan gue dikasih hujatan di awal tahun ini, justru gue bersyukur. Ya gue dihujat gara-gara hal yang ibaratnya sesuatu hal yang tidak gue ketahui, bukan kesalahan, gue bukan korupsi, gue bukan ngata-ngatain orang, gue bukan menjolimi orang, ya kan? Ya jadi gue cuma bersyukur, gue selalu bersyukur atas apapun yang terjadi dalam diri gue. Dan gue ngambil itu, ngambilnya mumpung sekarang Instagram gue lagi rame, gue perlihatkan juga ini kerja gue yang selama ini gue lakukan, biar orang yang nggak tahu jadi tahu gitu. Betul, jadi secara berita jadi berimbang ya. Betul. Nah tapi kalau kita ngelihat nih kebakaran di LA kemarin ini, apa benar sama yang diberitakan di Instagram apa enggak? Ada yang benar, banyak yang tidak benar.
Kalau yang video beredar itu kan, itu ada gedung-gedung tertinggi terbakar. Hollywood sign terbakar, tidak benar, itu hoax. Terus ada lagi yang bilang bahwa ada masjid yang besar berdiri di tengah kota, di antara yang lain terbakar, dia berdiri sendiri. Itu masjid itu nggak pernah lihat gue. Nggak ada. Jadi banyak berita-berita hoax, bohongnya. Oke. Nah, jadi tapi kebakaran itu ada. Yang kemarin sebelum ini kan ada titik api baru lagi nih per hari ini, tapi di wilayah yang berbeda. Kemarin tuh sudah 40.000 acres lebih lahan yang terbakar, 12.000 rumah, bangunan dan lain sebagainya yang terbakar. Ada 25 atau 24 orang yang meninggal. Dan itu kebakaran itu benar terjadi, tapi tidak seperti yang video-video palsu beredar di sini. Ya karena salah satu teman gue juga di sana namanya Mbak Endah. Dia teman gue itu. Mbak Endah kan yang dia suka bantu-bantu jadi tour guide juga kalau misalkan orang-orang atau artis-artis Indonesia ke US kan. Kebetulan rumahnya juga kebakar. Itu dekat wilayah yang viral itu. Nah, kebetulan sebelum terjadinya kebakaran, dia sudah dievakuasi. Sebelum membesar dia sudah dievakuasi. Betul. Dia tahu rumahnya kebakaran. Ketika dia melihat acara di TV, berita, betul. Wartawannya nge-report, posisi berdiri reporternya itu pas di depan rumah dia. Benar. Gitu. Jadi buat Mbak Endah dan siapapun di sana tetap semangat, semoga sabar ya. Suasana bisa kembali seperti sedia kala. Oke. Benar. Dan seperti yang tadi dibilangkan sama Uya nih ya, justru nggak peduli keluarganya dihujat, cinta tetap lakukan kebaikan dengan berbagi kepada korban kebakaran. Aku punya tayangannya dulu, ini dia. Tapi katanya sebagian besar pakai uang pribadi Cinta. Rame-rame semua, mereka rame-rame. Jadi Cinta dan teman-temannya di sana. Iya. Jadi ada gerakan, maksudnya apa tuh? Ngasih makanan gitu. Ngasih makanan gratis, karena itu sebenarnya kejadian tadi bukan setelah gue dihujat, itu justru 2 hari sebelum kita bikin video itu. Karena video itu juga viralnya lama setelah kita bikin video. Jadi itu justru 2 hari sebelum kita buat video itu, di mana pada saat itu Red Cross atau Palang Merah di Amerika itu belum turun sama sekali. Sampai berapa hari kejadian. Jadi banyak warga-warga yang mengungsi, terus rumahnya kebakar. Mereka itu di daerah tadi itu lagi mencari tahu bagaimana untuk ngurus segala macam, kita ngungsi di mana, dan disitulah Cinta dan teman-temannya dan Astrid berinisiatif buat ya udah kita bagiin makan nasi goreng tuh, itu habis ludes tuh. Kita buat 500 nasi goreng, terus tambah lagi, kita masukin lagi, itu total bisa ada 1.000 lebih. Terus udah gitu ada juga kita air putih gratis, masker gratis, chip, vitamin, barang-barang kayak masker gratis, semua kita bagikan gitu. Tapi tetap dihujat. Iya. Karena ngapain, bukan tetap dihujat, saat itu belum viral. Justru ngapain lo bantuin orang-orang Amerika, ngapain lo bantuin orang di sana. Karena dibilang nggak pantas mereka dibantu. Lah ini kan masalah kemanusiaan. Iya. Pas kebetulan lagi di situ, emang salahnya kita apa sih bantu sesama kita? Iya. Tapi kalau dari Uya sendiri nih, sebangga apa ngelihat Cinta ini punya jiwa sosial yang tinggi di usianya dia yang masih muda ya? Oh, gue bangga banget sama anak itu. Jadi dia tuh mandiri di sana. Dia tuh orangnya karena sensitif, gampang tersentuh, jadi dia gampang kasihan sama orang. Tapi karena juga gampang kasihan sama orang, jadi suka dimanfaatin orang. Kadang-kadang dibohongin orang juga gitu kan. Tapi selepas dari semua itu, gue bangga punya anak yang baik kayak dia, kayak anak-anak gue. Nino juga sama, cuma Nino orangnya beda, tidak seperti Cinta ya. Dia mungkin dengan cara-cara lain, dia lebih membantu teman-temannya gitu kan dalam urusan lain. Gue bangga, karena sebagaimanapun keluarga kita dianggap yang mungkin kadang-kadang keluarga gimmick segala macam, tapi gue bangga punya anak yang mandiri, bukan punya anak yang menyusahkan. Didikan gue benar sama dia, dan ya bangga aja. Tetap good girl, anak papa yang baik. Nanti kita akan kembali ya setelah yang satu ini, tetap di Brownies Obrolan Manis Hits.